Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako. Video ini dibuat untuk membahas tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dan dosen pengampunya Ibu Dwi Warli, SPD, MPD. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. Sedangkan arti memerdekakan manusia menurut Ki Hajar Dewantara adalah sehat raganya dan bahagia jiwanya. Nah, untuk mencapai kebahagiaan hidup peserta didik, dibutuhkan seorang guru sebagai pembimbing. Bimbingan diberikan berupa bimbingan konseling yang terstruktur atau program bimbingan konseling. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 akan membahas materi yang berjudul peranan guru dalam program bimbingan konseling dan pengaplikasiannya di sekolah. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Maka dari itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian program BK. Sebelum kita masuk ke pengertian program BK, kita perlu membahas dulu apa sih pengertian dari bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling atau yang bisa kita singkat sebagai BK adalah proses interaksi antara konselor dan juga konseli, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Kemudian kita akan membahas pengertian dari program bimbingan konseling. Nah, program bimbingan konseling adalah satuan rencana kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Kemudian kita akan membahas tujuan dari program bimbingan konseling. Nah, tujuan dari program bimbingan konseling ini ialah untuk membantu peserta didik dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi. Kemudian membantu peserta didik juga dalam kehidupan yang efektif dan juga produktif di masyarakat, hidup bersama individu yang lain, serta harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang ada. Baiklah, saya akan menjelaskan peranan guru pada program bimbingan konseling di sekolah. Program guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling adalah membimbing, mengingatkan, memberi nasihat, dan memberi motivasi kepada siswa, memberikan pendalaman konsep demokrasi, mengembangkan pemahaman diri melalui kehidupan siswa. Selain itu, guru juga melakukan pembiasaan nilai-nilai akhlak kepada siswa. Secara garis besar, ada 7 peran guru dalam program bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, guru sebagai mediator kebudayaan. Seorang guru harus sanggup memberikan, mengajarkan, membimbing berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didiknya. Seorang guru juga harus mampu membimbing peserta didiknya dalam penyelesaian diri terhadap lingkungan kebudayaannya. Yang dimaksud lingkungan kebudayaan ini seperti bagaimana caranya seorang siswa peserta didik bersosialisasi kepada sama seumurannya, dan bagaimana cara dia bersikap kepada gurunya, serta mengikuti tata cara yang ada di sekolah itu, cara berpakaian dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, guru sebagai mediator dalam belajar. Guru merupakan faktor penting yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar. Di samping menguasai materi yang akan diajarkan, guru juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang sebaik-baiknya. Jadi maksud menciptakan suasana belajar yang sebaik-baiknya ini bagaimana cara kita membuat peserta didik itu, bagaimana cara guru itu membuat peserta didik nyaman di dalam kelas dan dapat mengerti materinya, terus dan tidak terbelit-belit dalam menjelaskan kepada murid-muridnya. Yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Di sini, guru harus memperhatikan aspek-aspek pribadi setiap peserta didik. Di antaranya yaitu aspek kematangan, bakat, kebutuhan, kemampuan, sikap, dan lain sebagainya, agar supaya peserta didik tersebut dapat diberikan bantuan dalam mencapai tingkat kedewasaan yang optimal.
Yang keempat yaitu guru sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu guru harus mampu memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang sedang berlangsung atau yang akan ditempuh. Poin yang kedua yaitu guru harus mampu menerima usul-usul dan pertanyaan dari pihak masyarakat tentang pendidikan. Poin yang ketiga yaitu guru harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak di masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. 5 yaitu guru sebagai penegak disiplin. Di sini, guru harus mampu menjadi teladan bagi terlaksananya kedisiplinan. Nah, guru harus mampu membimbing murid agar menjadi warga sekolah dan warga masyarakat yang disiplin. Nah, dalam peranan inilah seorang guru dapat mencerminkan tingkah laku sebagai seorang guru yang dapat diguguh dan ditiru oleh peserta didik dengan penuh kesadaran. Guru sebagai administrator dan manajer kelas. Sebagai administrator, guru harus mengambil bagian dalam hal perencanaan kegiatan pendidikan, mengatur dan menyusun berbagai aspek dalam pendidikan, mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan, melaksanakan segala rencana dan kebijakan pendidikan, merencanakan dan menyusun biaya, dan mengawasi serta menilai kegiatan-kegiatan pendidikan. Sebagai manajer kelas, guru berfungsi sebagai pemimpin yang harus memimpin murid-muridnya dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus mengatur dan mengkoordinir jalannya program pendidikan agar memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Guru sebagai anggota suatu profesi. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi berarti bahwa guru merupakan seseorang yang ahli. Guru harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tertentu, yaitu keterampilan keguruan. Kemampuan untuk membimbing muridnya merupakan salah satu aspek keterampilan profesi keguruan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Pada materi ketiga ini, kita akan membahas aplikasi implementasi bimbingan konseling. Nah, dalam dunia pendidikan, guru dapat memberikan bimbingan konseling, yaitu berupa yang pertama bimbingan klasikal. Nah, melalui bimbingan klasikal, guru pembimbing melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas secara terjadwal, baik dalam bentuk kegiatan diskusi maupun curah pendapat. Bimbingan yang kedua ialah pelayanan orientasi. Nah, pelayanan orientasi ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama di sekolah ataupun di madrasah. Pelayanan orientasi dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru dengan materi layanan yang mencakup organisasi sekolah ataupun madrasah, kurikulum, personil pendidik, kegiatan ekskul, sarana dan prasarana, dan tata tertib sekolah. Bimbingan yang selanjutnya ialah pelayanan informasi. Nah, pelayanan informasi ini merupakan sarana pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung ataupun tidak langsung, seperti media cetak ataupun media elektronik. Ya, kita masuk pada bimbingan konseling yang keempat, ialah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ialah merupakan pelayanan kepada peserta didik dalam kelompok kecil 5 sampai dengan 10 orang untuk merespon kebutuhan dan minat mereka. Topik yang dibahas adalah masalah umum dan tidak rahasia, seperti cara belajar yang efektif, kiat menghadapi ujian atau mengelola stres. Ya, kita masuk bimbingan konseling yang terakhir ialah aplikasi implementasi. Aplikasi implementasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungannya. Melalui kegiatan ini dapat ditemukan need assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, serta dapat diperoleh hasil analisa perkembangan peserta didik. Aplikasi implementasi dapat dilakukan dengan instrumen tes yang dilakukan oleh psikolog dan non-tes yang dilakukan oleh guru pembimbing. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.